Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam itu, hujan turun dengan intensitas yang sanggup meredam suara apapun di luar sana, menyisakan keheningan yang menyesakan di dalam rumah. Sarah sedang membersihkan ruang kerja Adit, sebuah ritual mingguan yang biasanya ia lakukan dengan penuh kasih. Ia senang merapikan tumpukan jurnal arsitektur dan dokumen proyek suaminya yang berantakan, merasa menjadi bagian dari kesuksesan pria itu. Namun, saat ia mencoba menggeser lemari jati kecil di sudut ruangan untuk membersihkan debu di baliknya, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang ganjil. Sebuah kompartemen rahasia yang tersembunyi di balik laci paling bawah. Biasanya, laci itu terkunci rapat. Namun malam ini, Adit melakukan kelalaian fatal. Kunci kecil bermata perak itu masih menggantung di sana. Dengan rasa penasaran yang mendadak muncul, Sarah menarik laci tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kotak beludur hitam yang sudah mulai berdebu. Saat membukanya, Sarah menemukan sebuah ponsel pintar model lama yang masih menyala, terhubung dengan kabel pengisi daya yang tersembunyi rapi melalui lubang kecil di belakang meja. Ponsel itu tidak memiliki pola kunci. Begitu layarnya menyala, cahaya biru yang dingin segera menerangi wajah Sarah yang pucat. Napas Sarah tertahan di tenggorokan. Wallpaper ponsel itu bukan foto pernikahan mereka 2 tahun lalu, melainkan foto Adit yang mengenakan baju koko putih sederhana, sedang mencium kening seorang wanita berpakaian kebaya putih dengan rontaian melati di rambutnya. Mereka tampak berada di sebuah ruangan kecil yang remang-remang. Namun binar di mata Adit dalam foto itu jauh lebih hidup daripada yang pernah Sarah lihat selama ini. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka galeri foto. Isinya ratusan foto pernikahan siri. Ada momen ijab kabul di depan seorang pria tua yang tampak seperti penghulu desa, momen bertukar cincin perak sederhana, hingga foto-foto mesra di sebuah pantai yang belum pernah Sarah kunjungi. Wanita itu cantik, dengan mata yang teduh namun tampak sedikit sayu. Sarah memeriksa tanggal foto-foto itu. Semuanya diambil pada tahun 2020, tepat setahun sebelum Adit melamarnya. "Siapa dia?" bisik Sarah. Suaranya hilang ditelan suara guntur. Ia kemudian membuka aplikasi pesan. Ia berharap menemukan percakapan perselingkuhan yang lazim, namun yang ia temukan jauh lebih mengerikan. Tidak ada balasan dari sisi lain, hanya ada deretan pesan panjang yang dikirimkan Adit setiap hari, selama bertahun-tahun, termasuk pesan yang dikirim tadi pagi. "Lisa, pagi ini aku sarapan nasi goreng buatan Sarah. Rasanya hambar. Aku merindukan masakanmu yang selalu terlalu asin. Sabar ya, aku akan segera menemuimu. Lisa, hari ini aku membelikan Sarah parfum yang aromanya sama dengan yang kamu pakai saat kita menikah siri dulu. Sekarang, setiap kali dia mendekat, aku bisa berpura-pura bahwa itu kamu." Sarah menjatuhkan ponsel itu ke atas meja. Rasa mual yang hebat menghantam ulu hatinya. Ini bukan pengkhianatan fisik. Adit tidak sedang berbagi tempat tidur dengan wanita lain. Adit sedang menjalani kehidupan pernikahan paralel di dalam jiwanya dengan seorang wanita yang dari nada pesan-pesannya disadari Sarah telah lama tiada. Pintu depan terdengar terbuka. Suara langkah kaki Adit yang khas terdengar mendekat menuju ruang kerja. Sarah terdiam di kegelapan, menggenggam ponsel rahasia itu dengan tangan yang dingin. Ia merasa seperti baru saja menemukan mayat yang disembunyikan dengan rapi di tengah rumahnya sendiri. Mayat sebuah cinta yang menolak untuk dikuburkan. Sarah segera memasukkan kembali ponsel itu ke dalam laci dan menguncinya tepat sebelum ganggang pintu berputar. Ia berdiri mematung di kegelapan. Dadanya bergemuruh hebat. Ketika lampu ruangan dinyalakan, Adit berdiri di sana dengan senyum lelah yang biasa ia berikan.
Sayang, belum tidur?" tanya Adit ringan sembari meletakkan tas kerjanya. Pria itu mendekat, mencoba mencium kening Sarah. Namun Sarah refleks menghindar dengan berpura-pura merapikan rambutnya. Aku baru saja selesai bersih-bersih," jawab Sarah. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Malam itu, Sarah tidak bisa memejamkan mata. Di sampingnya, Adit tidur dengan tenang. Napasnya teratur seolah tidak ada beban dosa yang ia pikul. Namun bagi Sarah, setiap hembusan napas Adit kini terasa seperti kebohongan. Ia terus terngiang pada nama itu, Lisa. Keesokan harinya, saat Adit berangkat kerja, Sarah memulai misinya. Ia bukan lagi seorang istri yang penurut. Ia adalah seorang detektif yang sedang mencari hantu. Ia menyalakan kembali ponsel lama itu dan mulai menelusuri folder tersembunyi. Di sana, ia menemukan sebuah foto kartu identitas yang difoto secara kasar. Lisa Amalia, kelahiran 1995. Sarah mengetikkan nama itu di mesin pencari. Hasilnya nihil, hingga ia menambahkan kata kunci, kecelakaan, dan tahun 2020. Sebuah tautan berita lokal dari kota kecil di pesisir muncul. Kecelakaan beruntun di jalur Pantura. Sepasang kekasih terjepit truk. Pihak wanita meninggal di tempat. Tangan Sarah menutup mulutnya sendiri. Ia membaca artikel itu dengan teliti. Di sana disebutkan bahwa sang pria selamat dengan luka berat, sementara kekasihnya, Lisa, tewas seketika. Ada foto mobil yang rengsek parah. Mobil yang Sarah kenali sebagai kendaraan lama Adit yang katanya dijual karena sudah sering mogok. Jadi selama ini, dia menikahinya saat wanita itu sudah menjadi mayat, atau sesaat sebelum ia menghembuskan napas terakhir? Gumam Sarah. Ia kemudian menemukan sebuah akun media sosial lama milik Lisa yang sudah tidak aktif. Di sana penuh dengan foto-foto mereka berdua. Adit tampak begitu muda, begitu liar dengan cinta. Sangat berbeda dengan Adit yang menikahinya setahun kemudian. Sosok yang pendiam, kaku dan seolah selalu menjaga jarak emosional. Sarah menyadari sebuah pola yang menyakitkan. Gaun pengantin yang Sarah pakai dulu, pilihan warna dekorasi rumah mereka, bahkan jenis bunga yang selalu Adit bawa setiap bulan, semuanya adalah replika dari apa yang disukai Lisa. Ia bukan sedang membangun rumah tangga dengan Adit. Ia sedang membantu Adit membangun sebuah museum untuk Lisa. Ia hanyalah sebuah manekin yang dipakaikan baju dan kenangan milik wanita lain. Rasa cemburu yang aneh mulai merayap di... "Kamu jahat, Adit," bisik Sarah pada foto suaminya di meja rias. "Kamu menjadikanku obat, tapi kamu bahkan tidak pernah membiarkan lukamu sembuh." Sarah kembali menatap ponsel rahasia itu. Ada satu pesan masuk yang belum terbaca. Sebuah notifikasi pengingat kalender otomatis yang berbunyi, "Ulang tahun pernikahan Siri, ziarah besar." Tanggalnya adalah besok. Keesokan harinya, Sarah terbangun dengan tekad yang dingin. Ia membiarkan Adit berpamitan seperti biasa. Kecupan di dahi yang kini terasa seperti sentuhan benda mati, dan janji pulang terlambat karena ada pertemuan klien yang kini ia tahu adalah sebuah dusta besar. Begitu mobil Adit keluar dari gerbang rumah, Sarah segera menyusul dengan taksi daring yang sudah ia pesan. Ia menjaga jarak aman. Hatinya berdegup kencang setiap kali mobil suaminya berbelok. Perjalanan itu tidak menuju ke gedung perkantoran di pusat kota, melainkan mengarah ke pinggiran, menuju sebuah area pemakaman yang dikelilingi pohon-pohon Kamboja tua yang merunduk. Adit turun dari mobil membawa sebuket besar bunga liri putih. Bunga yang sama yang ia berikan pada Sarah saat melamarnya dulu. Sarah mengikutinya dari jauh, bersembunyi di balik pilar-pilar nisan besar. Ia melihat Adit berhenti di depan sebuah makam yang sangat terawat. Tidak ada nisan mewah di sana, hanya sebuah kayu jati kecil bertuliskan Lisa Amalia, 1995-2020, istri setiaku. Sarah terperanjat. Istri setiaku. Di mata hukum dan dunia, Sarah adalah istri sahnya, tapi di atas tanah ini, predikat itu milik wanita lain. Adit berlutut. Ia tidak sekedar menabur bunga. Ia mengeluarkan ponsel rahasia itu dari sakunya, menyalakan sebuah rekaman suara, dan mulai berbicara seolah-olah ada seseorang yang duduk di hadapannya. "Lisa, selamat ulang tahun pernikahan." Suara Adit terdengar parau, pecah oleh isak tangis yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan di rumah.
Maaf, aku baru datang. Sarah mulai sering curiga. Aku harus lebih hati-hati. Tapi kamu jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menggantikan posisimu. Dia hanya caraku untuk bertahan hidup di dunia yang membosankan ini tanpa kamu. Mendengar kata-kata itu, Sarah merasa jantungnya baru saja diremas hingga hancur. Hanya cara untuk bertahan hidup. Jadi selama ini ia bukan pendamping hidup, melainkan sekedar alat pernapasan bagi pria yang sudah mati rasa. Adit kemudian mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya, cincin yang sangat mirip dengan cincin pernikahan mereka, dan meletakkannya di atas gundukan tanah. Aku membawakan perhiasan baru untukmu, persis seperti yang aku belikan untuknya kemarin. Aku tidak ingin kamu merasa kalah. Sarah tidak bisa menahan dirinya lagi. Ranting kering di bawah kakinya patah saat ia mundur selangkah karena syok. Suara itu cukup keras untuk membuat Adit menoleh dengan cepat. Wajah Adit berubah pucat pasi saat melihat Sarah berdiri di sana dengan air mata yang sudah membasahi pipi. Ia mencoba menyembunyikan ponsel dan cincin itu, namun sudah terlambat. Jadi, ini pertemuan klienmu, Mas. Ziarah ke istri setiamu. Suara Sarah gemetar namun nadanya tajam. Ziarah ke istri setiamu. Adit berdiri, tubuhnya gemetar. Sarah, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Bahwa aku hanya manekin untuk kenanganmu. Bahwa setiap kali kamu menyentuhku, kamu sedang membayangkan dia. Kamu menunjuk ke arah makam Lisa. Kamu tidak sedang berduka, Adit. Kamu sedang memujanya. Dan kamu menjadikanku tumbal untuk pemujaanmu. Di bawah langit mendung pemakaman, rahasia itu akhirnya meledak. Adit terdiam, menggenggam ponsel rahasia itu erat-erat, sementara Sarah berdiri di depan sebuah kenyataan pahit. Ia sedang bertarung melawan seseorang yang tidak bisa ia kalahkan, seseorang yang sudah abadi di dalam tanah. Hening yang mematikan menyelimuti area pemakaman itu. Suara gesekan daun Kamboja terasa seperti bisikan yang mengejek. Adit masih terpaku. Tangannya yang menggenggam ponsel rahasia itu bergetar hebat. Ia tidak menyangka benteng yang ia bangun dengan begitu rapi selama 4 tahun terakhir runtuh hanya dalam satu pagi. Berikan padaku. Suara Sarah dingin, tangannya terulur ke arah Adit. Sarah, tolong, jangan di sini. Kita pulang dan bicara baik-baik. Mohon Adit. Aku bilang berikan ponsel itu, teriak Sarah. Suaranya bergema di antara nisan-nisan bisu. Aku ingin tahu seberapa banyak nyawaku yang sudah kamu curi untuk wanita yang ada di bawah tanah ini. Dengan gerakan gontai, Adit menyerahkan ponsel model lama itu. Sarah segera membukanya. Ia tidak lagi mencari foto. Ia mencari nafas dari pengkhianatan spiritual ini. Ia membuka aplikasi catatan yang terkunci sandi, yang ternyata adalah tanggal ulang tahun Lisa. Di dalamnya terdapat ribuan entry, sebuah buku harian digital yang dimulai sejak hari kematian Lisa hingga pagi ini. Hari ke-500 tanpamu. Aku menikahi Sarah hari ini. Dia cantik dalam balutan gaun yang dulu kita pilih bersama di majalah itu. Saat aku mengucapkan janji di depan penghulu, aku memejamkan mata dan membayangkan namamu yang kusebut, bukan namanya. Maafkan aku, sayang. Aku harus melakukan ini agar orang tuaku berhenti bertanya. Sarah membaca baris demi baris dengan rasa sakit yang menjalar hingga ke tulang. Setiap momen bahagia dalam pernikahan mereka ternyata hanyalah sebuah simulasi bagi Adit. Hari ke-1000, Sarah hamil, tapi kita kehilangan bayi itu. Dia menangis hebat. Tapi aku hanya bisa memikirkan bagaimana jadinya jika itu adalah anak kita. Mungkin Tuhan tahu bahwa aku tidak pantas memiliki keturunan dari wanita yang bukan kamu. Kamu jahat, Adit, bisik Sarah. Air matanya jatuh ke layar ponsel itu. Bahkan saat aku kehilangan bayiku, saat aku berada di titik terendah dalam hidupku, kamu tidak benar-benar ada untukku. Kamu sedang meratap bersama mayat ini. Aku mencoba, Sarah. Aku mencoba mencintaimu, tapi setiap kali aku melihatmu, aku teringat bahwa seharusnya Lisa yang ada di sana. Aku merasa bersalah karena aku selamat dan dia tidak. Ponsel ini adalah satu-satunya cara aku tetap waras. Tetap waras dengan cara menjadikan hidupku sebuah kebohongan. Tertawa getir Sarah.
Kamu tidak mencintaiku, Adit. Kamu hanya menyewa ragaku untuk menjadi tempat singgah bagi hantumu. Sarah kemudian menemukan sebuah folder pesan terkirim ke sebuah alamat email yang tidak aktif. Isinya adalah rekaman suara Adit setiap malam sebelum tidur, saat Adit berpamitan ingin ke kamar mandi atau bekerja lembur di ruang kerja. Isinya adalah laporan harian kepada Lisa tentang apa saja yang dilakukan Sarah, seolah-olah Sarah adalah sebuah proyek atau peliharaan yang sedang ia jaga untuk Lisa. "Aku bukan manusia bagimu, kan?" tanya Sarah tajam. "Aku hanyalah pemeran pengganti dalam film horor yang kamu buat sendiri." Sarah menatap ponsel itu, lalu menatap makam di depannya. Kemarahan yang besar membuncah. Ia ingin membanting ponsel itu, ingin meratakan makam itu. Namun ia sadar bahwa musuh sesungguhnya bukanlah Lisa yang sudah tenang di dalam tanah, melainkan pria yang berdiri di hadapannya, yang menolak untuk melangkah keluar dari kegelapan masa lalu. Perjalanan pulang dari pemakaman terasa lebih panjang dari biasanya. Adit mengembudi dengan tatapan kosong, sementara Sarah memalingkan wajah ke jendela, membiarkan pantulan air hujan di kaca menyembunyikan wajahnya yang hancur. Tidak ada musik, tidak ada pembicaraan. Hanya ada suara mesin mobil yang menderu, seolah-olah mereka sedang berada di dalam peti mati yang bergerak. Begitu memasuki rumah, suasana hangat yang selama ini Sarah bangun, bunga-bunga di meja, wangi aromaterapi, foto-foto pernikahan mereka di dinding, kini terasa seperti dekorasi panggung sandiwara yang murah. "Berhenti di sana, Mas," ujar Sarah saat Ajit hendak mendekatinya di ruang tengah. "Jangan melangkah 1 senti pun lebih dekat." Adit terpaku. "Sarah, aku tahu ini menyakitkan, tapi Lisa adalah bagian dari sejarahku sebelum aku mengenalmu. Aku tidak bisa menghapus masa lalu begitu saja." "Masa lalu adalah sesuatu yang sudah selesai, Adit. Tapi yang kamu lakukan adalah membawa masa lalu itu ke tempat tidur kita." Sarah menarik nafas pendek, berusaha menahan sesak di dadanya. "Kamu menikahiku bukan karena kamu menginginkanku. Kamu menikahiku karena kamu butuh seseorang yang bisa memerankan peran istri agar dunia menganggapmu sudah sembuh. Kamu memanfaatkanku." Sarah berjalan menuju kamar utama. Ia menarik koper besar dari atas lemari. Dengan gerakan kasar, ia mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Adit meninggi. Ada nada panik di sana. "Aku pergi. Aku tidak bisa tinggal di rumah yang dihuni 3 orang, padahal hanya ada 2 orang yang bernafas," sahut Sarah tanpa menoleh. Adit mencekal pergelangan tangan Sarah. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kita punya komitmen, Sarah. Aku selalu memberikan apapun yang kamu minta. Aku suami yang baik. Aku bekerja keras untukmu." Sarah menyentakkan tangannya. Ia menatap Adit dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. Suami yang baik tidak akan menyebut nama wanita lain dalam setiap sujudnya. Suami yang baik tidak akan membelikan parfum istrinya hanya agar dia bisa mencium aroma mantannya. "Kamu memberikan segalanya, Adit, kecuali satu hal yang paling aku butuhkan. Kehadiranmu." Ia menunjuk ke arah ponsel rahasia yang ia letakkan di meja rias. "Ponsel itu adalah duniamu yang sesungguhnya. Dan aku baru sadar, selama 2 tahun ini aku hanyalah tamu tak diundang di hidupmu." Adit jatuh terduduk di tepi ranjang, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangannya. "Aku mencintaimu, Sarah, dengan caraku sendiri. Cintamu itu sakit, Adit. Cintamu itu seperti racun yang dibungkus madu. Kamu mencintai bayangan, dan kamu memaksa aku untuk menjadi bayangan itu." Sarah menutup kopernya dengan bunyi dentum yang keras. Ia menatap kamar itu untuk terakhir kalinya. Kamar yang dulu ia pikir adalah surga, kini ia sadari hanyalah sebuah kuil pemujaan untuk Lisa yang ia rawat dengan keringat dan air matanya sendiri. Ia menyeret kopernya menuju pintu keluar. Di tengah malam yang buta, di bawah guyuran hujan yang belum juga reda, Sarah memutuskan untuk berhenti menjadi pemeran pengganti. Ia lebih baik sendirian, daripada harus berbagi ruang dengan hantu yang tidak akan pernah pergi. Sarah menginap di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Di sana, dalam kesunyian kamar yang asing, ia tidak bisa berhenti memikirkan setiap detik pernikahannya. Ternyata, selama ini ia hidup dalam sebuah rekonstruksi. Ia ingat saat Adit memintanya mengubah gaya rambut, saat Adit memberinya resep masakan tertentu yang katanya resep turun-temurun, hingga posisi furnitur di rumah mereka yang tidak boleh diubah 1 inci pun. Semua itu bukan selera Adit, itu adalah selera Lisa. Sementara itu, di rumah yang kini kosong,
Adit kehilangan arah. Namun, bukannya mengejar Sarah, pria itu justru melarikan diri ke satu-satunya tempat persembunyiannya, ponsel hantu itu. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan baru kepada Lisa, seolah-olah wanita itu bisa memberikan solusi atas kehancuran rumah tangganya. Lisa, dia pergi. Sarah tahu semuanya. Aku merasa seperti mengkhianatimu karena membiarkan dia masuk ke ruang rahasia kita. Tapi sekarang rumah ini terasa sangat luas dan menakutkan tanpa suara langkahnya. Apa yang harus aku lakukan? Adit tidak menyadari bahwa perilakunya sudah melampaui batas duka yang wajar. Ia sedang mengalami fiksasi patologis. Baginya, mengakui cinta pada Sarah berarti mengkhianati kematian Lisa. Ia merasa jika ia benar-benar bahagia dengan Sarah, maka keberadaan Lisa di dunia ini akan benar-benar terhapus. Keesokan harinya, Sarah menerima kunjungan dari ibu mertuanya, Ibu Ratna. Wajah wanita tua itu tampak cemas. "Sarah, ibu tahu apa yang terjadi." Adit menelpon ibu sambil menangis, ujar Ibu Ratna pelan. "Ibu tahu tentang ponsel itu, tentang pernikahan siri itu?" tanya Sarah langsung. Ibu Ratna menunduk, matanya berkaca-kaca. Ibu tahu Adit sangat hancur saat Lisa meninggal. Mereka menikah siri di rumah sakit, hanya beberapa jam sebelum Lisa menghembuskan nafas terakhir. Adit yang memohon pada penghulu agar Lisa bisa mati sebagai istrinya. "Kami pikir dengan menikahimu, Adit akan sembuh. Kami pikir kamu adalah obatnya." Sarah tersenyum getir. "Ibu menjadikanku tumbal? Ibu tahu dia belum selesai dengan masa lalunya, tapi ibu membiarkan aku masuk ke dalam lubang hitam itu. Kami hanya ingin dia bahagia lagi, Sarah. Tapi dia tidak pernah bahagia, Bu. Dia hanya berpura-pura dan dia memaksa aku untuk ikut dalam sandiwaranya. Dia tidak butuh istri, dia butuh psikiater. Dia membangun pernikahan kami di atas luka yang masih basah, dan sekarang luka itu mulai membusuk dan meracuni aku." Sarah menyadari bahwa seluruh keluarga Adit terlibat dalam konspirasi kesembuhan yang salah ini. Mereka memberikan Sarah pada Adit seperti memberikan mainan baru pada anak yang sedang berduka, berharap mainan itu bisa membuat si anak lupa pada mainannya yang pecah. "Sampaikan pada Adit, Bu," ujar Sarah tegas. "Aku bukan obat, aku manusia yang punya hati. Jika dia ingin aku kembali, dia harus menguburkan Lisa untuk kedua kalinya. Bukan di tanah, tapi di dalam jiwanya. Dia harus menghancurkan ponsel itu di depanku." Ibu Ratna terdiam. Ia tahu betapa sulitnya permintaan itu bagi anaknya yang terobsesi pada kesetiaan maut. Di sisi kota lain, Adit sedang menatap layar ponsel lamanya, jarinya ragu di atas tombol hapus, sementara bayangan Lisa seolah berbisik dari kegelapan, memintanya untuk jangan pernah melepaskan. Ada sebuah kegilaan baru yang mulai merayap di pikiran Sarah. Meskipun ia sudah meninggalkan rumah itu, ia tidak bisa berhenti melakukan satu hal, mencari tahu lebih banyak tentang Lisa. Di kamar hotelnya, Sarah menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri jejak digital wanita itu. Ia melihat cara Lisa tersenyum, cara Lisa berpakaian, hingga kutipan-kutipan buku yang Lisa sukai. Inilah bentuk kecemburuan yang paling menyiksa. Jika suamimu berselingkuh dengan wanita lain yang masih hidup, kamu bisa merasa lebih cantik, lebih pintar, atau setidaknya kamu memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, bagaimana cara melawan seseorang yang sudah menjadi memori sempurna? Lisa tidak pernah bertambah tua. Wajahnya di foto-foto itu akan selalu kencang dan bersinar. Lisa tidak akan pernah bertengkar dengan Adit soal tagihan listrik atau piring kotor. Di mata Adit, Lisa adalah personifikasi dari cinta yang suci dan tak ternoda oleh realita pernikahan yang membosankan. "Kenapa aku harus kalah dari seseorang yang bahkan tidak bisa lagi menghirup udara?" bisik Sarah pada bayangannya di cermin. Ia mulai membandingkan setiap jengkal tubuhnya. Apakah lesung pipitnya tidak semanis milik Lisa? Apakah suaranya terlalu melengking dibandingkan suara Lisa yang, menurut pesan Adit, terdengar seperti musik? Sarah terjebak dalam obsesi yang merusak. Ia merasa sedang berdiri di bawah bayang-bayang raksasa seorang wanita yang sudah tiada. Puncaknya adalah ketika Sarah menemukan sebuah video pendek di arsip digital Lisa. Dalam video itu, Lisa sedang tertawa sambil melambaikan tangan ke kamera. Kamera yang dipegang oleh Adit. Suara Adit di belakang kamera terdengar begitu penuh pemujaan. "Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Lis.
Selamanya. Selamanya. Ulang Sarah dengan tawa getir. Adit memang menepati janjinya. Ia tidak pernah melepaskan Lisa, bahkan ketika ia menggandeng tangan Sarah di pelaminan. Sementara itu, Adit mulai kehilangan kendali. Tanpa Sarah di rumah, ia tidak lagi memiliki jangkar yang menahannya pada kenyataan. Ia mulai berhenti pergi ke kantor, ia menghabiskan waktunya dengan duduk di ruang kerja yang gelap, menyalakan ponsel hantu itu, dan memutar rekaman suara Lisa berulang-ulang. Suatu malam, Adit mengirimkan sebuah foto kepada Sarah melalui aplikasi pesan singkat. Foto itu adalah tangan Adit yang sedang menggenggam ponsel lama dan ponsel baru mereka secara bersamaan di atas meja makan. "Sarah, aku sedang makan malam. Aku meletakkan ponsel Lisa di kursimu dan aku meletakkan ponselmu di depan kursiku. Aku merasa kalian berdua ada di sini. Kenapa kita tidak bisa hidup seperti ini saja? Aku mencintai kalian berdua dengan cara yang berbeda." Sarah melempar ponselnya ke atas kasur dengan rasa ngeri yang mendalam. Adit sudah bukan lagi pria yang berduka. Ia sedang mengalami gangguan jiwa. Ia ingin menyatukan dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu. Ia ingin Sarah menerima keberadaan Lisa sebagai bagian dari hubungan tiga arah mereka. "Dia gila," isak Sarah dengan pahit. Dia benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Sarah menyadari bahwa kecemburuannya pada mayat adalah sebuah jebakan. Jika ia terus membandingkan dirinya dengan Lisa, ia akan berakhir sama gilanya dengan Adit. Ia harus berhenti mencari tahu tentang Lisa. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ada satu hal yang mengganjal. Rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir sebelum Lisa meninggal. Rasa penasaran Sarah mencapai puncaknya. Jika ia ingin benar-benar lepas, ia harus memahami akar dari kegilaan Adit. Ia memutuskan untuk menemui sahabat lama Adit, seseorang bernama Pandu, yang merupakan saksi hidup saat kecelakaan itu terjadi 4 tahun lalu. Pandu adalah orang yang namanya sempat muncul di beberapa pesan di ponsel hantu tersebut. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang sepi. Pandu tampak ragu, namun setelah melihat keputusasaan di mata Sarah, ia akhirnya menghela napas panjang. "Adit tidak pernah menceritakan detail malam itu padamu, kan?" tanya Pandu. Sarah menggeleng pelan. Pandu menatap cangkir kopinya yang mendingin. Malam itu, mereka sedang bertengkar hebat di dalam mobil. Lisa ingin mengakhiri hubungan, karena ia merasa Adit terlalu posesif dan mengontrol. Adit tidak terima. Dia mengemudi dengan emosi, melaju kencang di jalur pantura sambil terus berteriak pada Lisa bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Lisa pergi. Sarah merasa darahnya membeku. Lalu, kecelakaan itu? Adit mencoba mengambil ponsel Lisa yang sedang digunakan untuk menelpon ibunya. Dia ingin tahu siapa yang Lisa hubungi. Saat itulah mobil mereka oleng dan menabrak truk dari arah berlawanan. Sisi kiri mobil, sisi Lisa, hancur total. Air mata Sarah jatuh tanpa tertahan. Jadi, kecelakaan itu bukan sekadar takdir malang. Itu adalah hasil dari obsesi Adit yang tak terkendali. Pernikahan siri di rumah sakit itu? Pandu melanjutkan dengan suara rendah. Bukan permintaan Lisa. Lisa sudah tidak sadarkan diri, kritis. Adit yang memaksa orang tua Lisa dan penghulu karena dia merasa bersalah. Dia merasa jika Lisa mati sebagai istrinya, dia bisa menebus dosanya. Dia ingin memiliki Lisa selamanya karena dia tahu dia adalah penyebab Lisa kehilangan nyawanya. Sarah kini mengerti, ponsel hantu itu bukan sekadar kenangan cinta. Itu adalah monumen rasa bersalah. Adit terjebak dalam siklus pengampunan diri yang tidak pernah selesai. Setiap pesan yang ia kirim ke ponsel Lisa adalah upaya untuk meminta maaf kepada seseorang yang sudah tidak bisa lagi mendengar. Setiap perilaku Adit yang mencoba mengubah Sarah menjadi Lisa bukan hanya karena cinta, melainkan karena Adit sedang mencoba menghidup kembali korban yang ia bunuh melalui kecerobohannya sendiri. Jika Sarah bisa menjadi Lisa, maka dalam pikiran sakit Adit, Lisa tidak pernah benar-benar mati, dan dosanya terhapus. "Dia tidak mencintai Lisa, Sarah," ujar Pandu lagi. "Dia mencintai rasa bersalahnya sendiri, dan dia menggunakanmu untuk membungkus rasa bersalah itu agar tidak terlihat oleh orang lain." Sarah pulang ke hotel dengan perasaan yang jauh lebih hancur daripada sebelumnya. Ia tidak lagi cemburu pada Lisa. Ia justru merasa kasihan pada wanita itu, dan ia merasa ngeri pada pria yang ia nikahi. Adit bukan pria romantis yang setia pada cinta sejatinya.
ia adalah pria yang terobsesi pada penebusan dosa dengan cara yang paling egois. Kini, Sarah tahu apa yang harus ia lakukan. Penemuan ini memberikan kekuatan baru untuk tidak lagi menjadi bagian dari sandiwara Adit. Ia bukan obat, ia bukan pengganti, dan ia menolak menjadi alat penebusan dosa bagi seorang pembunuh rasa bersalah. Sarah kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak membawa koper, hanya membawa sebuah keberanian yang tajam. Suasana rumah terasa mencekam, gorden tertutup rapat, dan bau debu bercampur aroma lili yang mulai membusuk memenuhi udara. Di ruang tengah, ia menemukan Adit sedang duduk di lantai, menatap layar ponsel lama itu dengan mata yang cekung dan merah. "Mas," panggil Sarah tenang. Adit mendongak, ada binar harapan yang sakit di matanya. "Sarah, kamu pulang? Aku tahu kamu akan kembali. Lihat, aku baru saja menceritakan pada Lisa kalau kamu mungkin akan pulang hari ini." Sarah tidak mendekat. Ia tetap berdiri di dekat pintu. "Aku bertemu Pandu, Mas. Aku tahu apa yang terjadi di jalur Pantura malam itu." Seketika, tubuh Adit membeku. Ponsel di tangannya hampir jatuh. Keheningan yang menyakitkan menyusup di antara mereka. "Kamu tidak mencintai Lisa, Mas," lanjut Sarah, suaranya bergetar namun tegas. "Kamu terobsesi pada rasa bersalahmu. Kamu menikahinya saat dia sekarat bukan untuk memuliakannya, tapi untuk mengikatnya agar kamu tidak merasa seperti seorang pembunuh. Dan kamu menikahiku agar kamu bisa berpura-pura bahwa kecelakaan itu tidak pernah menghancurkan hidupmu." "Diam, Sarah, kamu tidak tahu apa-apa," teriak Adit, suaranya serak. "Aku mencintainya, aku memberikan segalanya untuknya." "Kamu memberikan segalanya untuk dirimu sendiri," balas Sarah. "Kamu menjadikanku sandara dalam mimpimu yang sakit. Kamu mengubah parfumku, rambutku, bahkan cara masakku hanya agar kamu bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa kamu yang memegang setir malam itu." Sarah melangkah maju, meletakkan sebuah palu kecil yang ia bawa dari gudang ke atas meja di depan Adit. "Ini pilihan terakhirmu, Mas. Hanya ada satu cara jika kamu ingin aku tetap tinggal di hidupmu. Hancurkan ponsel itu sekarang, di depanku. Hapus akun-akun itu, buang semua pakaian Lisa yang kamu simpan di lemari bawah, dan mari kita pergi ke psikiater bersama." Adit menatap palu itu, lalu menatap ponsel di tangannya. Layar ponsel itu menampilkan foto Lisa yang sedang tersenyum, senyum yang diambil beberapa menit sebelum tragedi itu terjadi. Bagi Adit, ponsel itu adalah oksigennya. Tanpa itu, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Lisa telah tiada karena egonya. Aku tidak bisa, Sarah," bisik Adit sambil mendekap ponsel itu ke dadanya, seolah-olah itu adalah jantungnya sendiri. "Jika ini hancur, dia benar-benar mati. Aku tidak bisa membiarkan dia mati lagi." Sarah menghela napas panjang, sebuah napas yang melepaskan seluruh beban di pundaknya. Ia tidak lagi marah. Ia merasa iba, namun ia tahu ia tidak bisa menyelamatkan seseorang yang memilih untuk tenggelam. "Maka, kamu sudah memilih, Mas. Kamu memilih hantu, dan kamu baru saja kehilangan wanita yang benar-benar ada di depanmu. Selamat tinggal, Adit. Hiduplah dengan memorimu sampai kamu sadar bahwa kamu sedang memeluk hampa." Sarah berbalik, ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi, mengabaikan teriakan Adit yang memanggil namanya dan nama Lisa secara bergantian. Di belakangnya, pintu rumah itu tertutup, memisahkan Sarah yang kini bebas dengan Adit yang memilih untuk tetap terpenjara di dalam kuil penyesalannya. 1 tahun telah berlalu. Udara pagi di apartemen baru Sarah terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi aroma lili putih yang mencekam. Tidak ada lagi bayang-bayang wanita lain di setiap sudut ruangan. Sarah menyesap kopinya, menatap tanaman hijau di balkonnya yang tumbuh subur. Tanaman yang ia pilih sendiri dengan selera yang murni miliknya, bukan hasil dikte dari memori siapapun. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Sarah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia harus belajar kembali mengenali siapa Sarah yang sebenarnya setelah sekian lama menjadi cermin bagi orang mati.
Melalui terapi dan dukungan orang-orang terdekat, ia menyadari bahwa meninggalkan Adit adalah bentuk cinta tertinggi yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Kabar tentang Adit sesekali masih mampir ke telinganya melalui Pandu. Nasib mantan suaminya itu berakhir tragis, namun tidak mengejutkan. Setelah Sarah pergi, Adit benar-benar kehilangan pegangan pada kenyataan. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menghabiskan sisa tabungannya untuk merenovasi rumah mereka menjadi sebuah replika persis dari rumah impian Lisa. Dia tinggal di sana sendirian, Sarah, ujar Pandu dalam telepon suatu hari. Dia tidak pernah menyalakan lampu selain di ruang kerja tempat ponsel itu berada. Keluarganya mencoba membawanya ke rehabilitasi, tapi dia menolak. Dia bilang dia sedang menunggu Lisa pulang dari perjalanan jauh. Sarah hanya bisa mendoakan dari jauh. Ia sadar Adit tidak sedang menunggu Lisa. Ia sedang menunggu pengampunan yang tidak akan pernah ia dapatkan selama ia tidak berani memaafkan dirinya sendiri. Adit memilih untuk tetap menjadi narapidana dalam sel yang ia kunci dari dalam. Sore itu, Sarah memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Ia pergi ke pemakaman, namun bukan ke makam Lisa. Ia pergi ke sebuah taman bunga di pinggir kota dan membeli sebuket bunga matahari. Bunga yang melambangkan keceriaan dan harapan. Ia membawa bunga itu ke tepi sungai, tempat ia sering merenung selama masa sulitnya. Ia melepaskan kelopak-kelopak bunga itu satu persatu ke aliran air. Bersama dengan itu, ia melepaskan sisa-sisa kemarahan pada Adit, rasa bersalah karena tidak bisa menjadi obat, dan rasa cemburu pada Lisa. Istirahatlah dengan tenang, Lisa, dan biarkan aku hidup dengan tenang pula. Ponsel di saku Sarah bergetar. Sebuah pesan dari teman barunya mengajak makan malam. Sarah tersenyum, sebuah senyum yang jujur tanpa beban. Ia tidak lagi melihat bayangan siapapun di layar ponselnya selain wajahnya sendiri yang kini tampak lebih hidup dan berbinar. Pernikahan yang ia jalani dulu mungkin hanyalah sebuah kecelakaan emosional. Namun dari puing-puingnya, ia berhasil membangun diri yang lebih kuat. Ia belajar bahwa kesetiaan tanpa keikhlasan adalah penjara, dan cinta sejati tidak akan pernah meminta orang lain untuk menjadi hantu. Sarah melangkah menjauh dari tepi sungai, berjalan menuju masa depan yang meski belum pasti, namun sepenuhnya adalah miliknya. Bayangan itu telah hilang, tertutup oleh cahaya yang ia ciptakan sendiri. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.